Selamat pagi teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa beribadah kembali di hari Minggu yang pertama di bulan Januari, tanggal 3 tahun 2021. Mari, sebelum kita memulai renungan kita bersatu di dalam doa. Kebaikan-Mu nyata Tuhan ketika kami boleh melewati tahun 2020. Dan sekarang kami berada di tahun 2021, kami ingin kembali disegarkan, mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, mengajar, mendidik kami, dan memberikan kami pengetahuan akan masa depan kami yang Tuhan telah rancangkan. Bersabdalah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman remaja, pada minggu pertama ini, tanggal 3 Januari tahun 2021, kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 7, ayat 13 sampai dengan 40. Bagian Alkitab yang saya bacakan ini berbeda dengan versi yang biasa kita baca. Saya akan menggunakan versi firman Allah yang hidup. Kenapa saya gunakan firman Allah yang hidup? Karena nanti dalam bacaan-bacaan yang akan kita lihat, itu ada beberapa ukuran matematika yang digunakan pada saat bacaan Alkitab ini terjadi. Jadi nanti kalau kita baca, kita akan baca versi yang kita pelajari di sekolah, ukuran-ukurannya. Itu dasar saya mengambil baca Alkitab dari versi firman Allah yang hidup. Baik, sekali lagi dari 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 13 sampai 40. Raja Salomo mengutus orang untuk memanggil seorang bernama Hiram atau Huram dari Tirus. Hiram ahli dalam mengerjakan benda-benda dari tembaga. Ia anak seorang tukang tembaga dari Tirus. Ibunya dari suku Naftali, seorang janda. Hiram datang untuk bekerja pada Raja Salomo. Ia mengecor 2 tiang tembaga yang tengahnya kosong. Tinggi tiang itu 18 hasta atau 8,1 meter. Lingkarannya 12 hasta atau 5,4 meter. Tebalnya setelapak tangan atau 10 cm. Kepala tiang itu terdiri dari tembaga tuangan berbentuk bunga bakung. Masing-masing setinggi 5 hasta atau 2,25 meter dan lebar 4 hasta atau 1,8 meter. Setiap bunga berhiaskan 7 untaian rantai tembaga dan 400 buah delima dalam 2 jajar. Jadi 200 buah delima dalam setiap jajar. Hiram meletakkan tiang-tiang itu pada pintu masuk bait Allah. Tiang yang ditaruh di sebelah kanan diberi nama tiang Yakin, dan tiang yang ditaruh di sebelah kiri disebut tiang Boas. Lalu Hiram mengecor sebuah kolam bundar dari tembaga. Tinggi kolam itu 5 hasta atau 2,25 meter, garis tengahnya 10 hasta atau 4,5 meter, dan kelilingnya 30 hasta atau 13,5 meter. Pada bagian bawah tepinya ada hiasan berbentuk kuntum-kuntum bunga yang dicor pada kolam itu dan disusun 10 buah dalam sehasta. Jaraknya satu sama lain sekitar 4 cm. Kolam bundar itu ditopang oleh 12 sapi tembaga yang saling membelakangi. 3 ekor menghadap ke utara, 3 ekor menghadap ke barat, 3 ekor menghadap ke selatan, dan 3 ekor lagi menghadap ke timur.
Tebal dinding-dinding kolam itu setelapak tangan atau 10 cm. Tepinya mirip sebuah piala, seperti bunga bakung yang sedang berkembang dan dapat menampung 2.000 bat atau 72.000 liter air. Lalu ia membuat 10 penopang atau tumpuan dari tembaga yang panjangnya 4 hasta atau 1,8 meter. Lebarnya 4 hasta dan tingginya 3 hasta atau 1,35 meter. Bagian bawah penopang itu diberi papan penutup yang diapit oleh bingkai. Pada papan penutup dan bingkai itu ada ukiran berupa singa, sapi, dan kerub. Di atas dan di bawah singa dan sapi itu ada hiasan berupa karangan bunga. Setiap penopang itu memiliki 4 roda tembaga dan poros dari tembaga. Dan pada setiap sudutnya ada penyangga dari tembaga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sisi luar dari penyangga-penyangga itu dihiasi dengan karangan bunga. Pada permukaan atas setiap penopang itu ada bundaran setinggi 1 hasta atau 45 cm. Bagian tengah bundaran itu cekung sedalam 1,5 hasta atau 68 cm. Dan pada bagian luarnya terdapat ukiran karangan bunga. Papan-papan penutupnya berbentuk segi 4 dan tidak bundar. Penopang-penopang itu digerakkan oleh 4 buah roda yang dihubungkan dengan poros-porosnya. Tinggi roda-roda itu 1,5 hasta atau 68 cm. Dan roda-roda itu mirip dengan roda-roda untuk kereta. Semua bagian kereta penopang itu termasuk poros, jari-jarinya, lingkar roda, dan lingkaran pusatnya terbuat dari tembaga tuangan. Pada setiap sudut kereta penopang ada penyangga yang juga dicor setuangan dengan kereta penopang itu. Di atas kereta itu ada leher bundar dengan pinggiran setinggi 0,5 hasta atau 23 cm. Seluruhnya dicor sebagai satu kesatuan dengan kereta itu. Pada pinggiran itu terukir gambar kerub, singa, dan pohon kurma yang dikelilingi karangan bunga. Ke-10 kereta penopang itu sama bentuk dan ukurannya. Masing-masing dibuat pada peleburan yang sama. Lalu ia membuat 10 bejana pembasuhan dari tembaga dan menaruh masing-masing di atas kereta itu. Setiap bejana mempunyai garis tengah 4 hasta atau 1,8 meter dan dapat diisi dengan 40 bat atau 1.440 liter air. 5 di antara bejana-bejana itu dideretkan di sebelah utara dan 5 lagi di sebelah selatan bait Allah. Sedangkan kolam tembaga diletakkan di sudut sebelah tenggara bait Allah. Hiram juga membuat kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Akhirnya selesailah seluruh pekerjaan dalam bait Allah yang ditugaskan kepadanya oleh Raja Salomo. Ya, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita di hari ini adalah Science and Technology, ilmu dan teknologi. Saya yakin teman-teman sudah tahu apa itu ilmu. Sekarang kalian mungkin sebagian besar masih dalam masa libur, dan nanti kalau sudah selesai libur, kalian akan bertemu lagi dan bergumul dengan ilmu. Kenapa sih kita butuh ilmu? Kita butuh ilmu karena kita memiliki rasa ingin tahu. Apa sih yang terjadi? Bagaimana terjadinya? Siapa yang membuatnya? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu, kalau saya rangkumkan itu ada siapa, ada apa, kapan, kenapa, dan bagaimana, serta di mana. Nah, itu yang menjadikan dasar kita membentuk sebuah konsep yang bernama ilmu.
Jadi kalau dibilang ilmu, konsep dari keinginan tahu manusia. Nah, saya yakin kalian semua pasti punya rasa ingin tahu. Ya, Tuhan yang meletakkan rasa ingin tahu itu di dalam diri manusia. Bahkan sejak awal. Seperti Adam dan Hawa, Tuhan letakkan juga rasa ingin tahu kepada mereka. Dan juga Tuhan meletakkan pengetahuan buat mereka. Mereka bisa memberi nama kepada hewan dan pohon. Nah, pengetahuan itu terus diperbaharui dan akhirnya kita menggunakan alat bantu untuk mendapatkan ilmu itu, yaitu kita menciptakan teknologi. Teknologi itu membantu kita untuk tahu, menggali lebih dalam rasa keinginan tahu kita. Kita ingin terus, bagaimana sih caranya nih? Nah, ketika kita sudah pengen tahu, kita membayangkan nih, wah, kalau dengar-dengar, aku mau bikin buat perencanaan. Perencanaan seperti apa ya? Aku susun. Setelah aku susun, aku bentuk semuanya. Caranya gimana nih kalau aku udah susun? Aku mau menjalankannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika kita tidak puas, kita evaluasi. Oh, ternyata ini tidak baik. Aku harus lebih baik ya seperti ini. Nah, itu namanya peningkatan di diri. Itulah sebabnya kenapa kalau kita sekolah selalu ada tingkatan. Kelas 1, kelas 2. Karena dari ilmu yang kita dapat dari sekolah dasar, dari kelas 1, itu terus kita ulang dan kita kembangkan. Kalian bisa lihat, kalian bisa teliti sendiri sekarang kalau kalian itu tingkat SMP atau SMA, coba lihat dari kelas 1. Kalian dapat pengetahuan dasar di kelas 1 atau kelas 7 atau kelas 9 sekarang. Nah, ketika kalian melihat kembali dari kelas 7 atau kelas 9 untuk tingkat SMA, kemudian kalian masuk ke tingkat 8 atau tingkat 9 dan seterusnya, kalian akan melihat, oh iya, ini hanya pengulangan. Ini hanya pengembangan ilmu yang aku dapat. Nah, itu juga yang kita alami. Keinginan dasar manusia adalah rasa ingin tahu. Karena itu, jangan sia-siakan ketika kalian bisa bersekolah saat ini. Walaupun dalam situasi pandemi. Itu adalah berkat Tuhan. Supaya kalian bisa mengembangkan dan memberdayakan dunia ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke bacaan tadi. Bacaan tadi kita melihatnya itu terjadi pada zaman Raja Salomo. Raja Salomo yang membuat bait Allah. Kenapa harus di zaman Raja Salomo? Kenapa harus terjadi dan Tuhan menunjuk Salomo? Ya, yang pasti ada satu orang raja lagi yang ingin membuat bait Allah, tetapi dilarang sama Tuhan, yaitu ayahnya Salomo, Daud. Raja Daud ingin sekali membuat bait Allah, tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Karena satu hal yang kita pahami, kita ketahui bersama, Raja Daud itu selalu berperang dan tangannya itu, kalau dalam baca Alkitab, Tuhan berkata, tanganmu itu penuh dengan darah. Engkau tidak layak untuk membangun bait Allah. Tapi tugasmu adalah mempersatukan bangsa Israel dan menyingkirkan bangsa-bangsa di sekitar tanah-tanah bangsa Israel. Sehingga ketika tahta diserahkan dari Daud ke Salomo, bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang besar dan Tuhan telah memberikan kepada Salomo wewenang untuk membangun bait Allah. Nah, kemudian untuk membuat peralatan dari perunggu atau tembaga yang kita baca, Raja Salomo memanggil seorang bernama Hiram. Hiram ini dari Alkitab kita lihat dia berasal dari Tirus.
Tirus itu kalau zaman modern sekarang itu berada di negara Libanon. Nah, kalau kalian bisa buka Google Maps ataupun aplikasi GPS kalian, direction, kalian bisa tentukan lokasi awal Tirus, terus lokasi akhirnya Israel. Kalau saya dapatkan di handphone saya, itu kalau berjalan kaki, kita pilih opsinya berjalan kaki, dia butuh 5 hari untuk berjalan kaki. Ya, tidak seperti sekarang. Teknologi banyak, kemajuan mempermudah perjalanan, pesawat ada, kereta cepat ada, mobil ada. Atau motor pun sudah ada sekarang. Tapi zaman dahulu kita semua tahu kalau itu belum ada. Nah, pertanyaannya, kenapa Salomo harus pilih jauh-jauh orang dari Libanon, negara Libanon, sebuah daerah bernama Tirus? Kenapa? Satu hal yang pasti, kita baca bahwa ayah dari Hiram adalah seorang tukang tembaga juga. Jadi Hiram tumbuh di dalam keluarga pengrajin tembaga atau perunggu. Hiram dari kecil menyukai pekerjaan ayahnya. Dia melihat bagaimana ayahnya membuat kerajinan tembaga atau perunggu. Dia pelajari, dia praktekkan, kemudian terus dia lakukan berulang-ulang. Bagaimana cara membuat kerajinan dari perunggu dan tembaga, sehingga dia terus berlatih dan dia bisa membuat lebih baik dari kreasi bapaknya, sesuai dengan kreasi dari Hiram. Oh, aku bisa nih sekarang buat motif yang baru, motif yang agak sulit, yang belum tentu bapaknya bisa lakukan dengan baik. Kalau teman-teman baca lagi dalam Alkitab di ayat 23 sampai 26, di situ dia suruh membuat motif bunga bakung dengan tinggi 2,25 meter. Ini tinggi saya saat ini 1,7 meter. Ya, kalian bisa bayangkan ini lebih tinggi dari saya. Bunga bakung itu. Ya, betapa besarnya tanggung jawab yang Raja Salomo berikan untuk Hiram untuk membuat itu baru satu jenis kerajinan yang diminta. Terus membuat kolam dari perunggu dengan daya tampung 72.000 liter air. Nah, kalian kalau ingin bandingkan, silakan kalau yang punya tandon atau tempat penyimpanan air di atas rumah paling atas, kalian bisa lihat kapasitasnya. Ya, yang saya tahu itu di rumah saya itu 1.300 liter. Jadi kalau 72.000 ya kira-kira 60 kalinya lah dari ukuran tandon di rumah saya. Betapa besar kolam yang dia buat hanya dari perunggu. Ya, kenapa dia bisa buat? Dan dia mampu untuk membuat karena Raja Salomo yakin dia punya talenta di situ. Sebuah talenta sampai Raja Salomo pergi ke Libanon memanggil dia. Talenta yang bisa dipastikan tidak ada dalam kerajaan Israel. Nah, terus bagaimana dengan kita? Ketika kita punya ilmu, ketika kita punya teknologi, apakah kita mampu menyerap dan menggunakannya dengan baik? Ya, nggak usah jauh-jauh. Kita sekarang alami di masa pandemi. Ketika kita mulai dari tahun lalu kurang lebih, mulai dari bulan April tahun 2020, kita mulai belajar dengan sistem menggunakan gadget. Handphone kita, yang paling mudah handphone. Ya, handphone ini benar-benar membantu kita dalam proses belajar mengajar khususnya. Kenapa kita harus bersyukur dengan ada handphone ini? Saya mau bandingkan seperti ini. Ini
handphone yang saya miliki tahun 2010. Teknologinya masih 3G atau 3G. Bisa kalian bayangkan? Kalau kalian sekarang pandemi di tahun 2010 belajar pakai ini, sulit. Bukan sulit, hampir nggak mungkin. Belum ada internetnya belum dioptimalkan. Waktu itu sudah ada, cuma belum optimal. Hanya andalannya waktu itu masih telepon dan SMS. Bagaimana cara kalian menerima pelajaran kalau hanya mengandalkan SMS? Tidak mungkin. Kita harus bersyukur ketika pandemi terjadi, Tuhan telah menyiapkan semuanya. Gadget, teknologi 4G atau 4G, sehingga koneksi internet lebih baik dari zamannya 3G. Aplikasi yang lebih banyak, ini lebih banyak daripada yang ini. Kalian bisa menggunakan aplikasi Google Meet, bisa menggunakan aplikasi Google Class. Dengan gampang bisa bertemu dengan teman-teman kalian dalam webinar atau dalam kelas web. Dengan ini kalian belum tentu bisa. Sudah pasti tidak bisa. Ya, itu yang harus kita syukuri dengan keberadaan teknologi yang Tuhan sediakan buat kita saat ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tapi ini jadi andalan kita untuk belajar. Itu sisi baiknya. Tapi apa sih yang bisa kita gunakan dengan ini tidak baik? Banyak. Kalian bisa merundung atau bully seseorang. Dengan ini, hanya dengan mengetikkan kata dalam status, dalam sosial medianya, dalam aplikasi messengernya, kalian bisa merundung seseorang. Kalian bisa melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan. Kalian bisa menggunakan permainan online sekarang dengan lebih banyak, tanpa mengenal batasan-batasan. Bahkan kalau perlu, saya pernah lihat teman-teman sepantaran kalian main handphone, main game online, Android. Kebetulan saya Android. Sambil colok kabel. Ya. Kemudian apa lagi yang tidak baik? Dengan adanya handphone, kita tidak perlu bertemu orang. Betul, dalam situasi pandemi sekarang tidak perlu. Tapi apakah pernah kalian dalam suatu pergaulan, kalian sedang berkumpul, terus tiba-tiba kalian semua pegang handphone tanpa memperhatikan orang di depan kalian, teman kalian? Apakah pernah mengalami seperti itu? Ya, kita punya teman yang nyata, yang bisa tahu ekspresi muka kita, yang bisa tahu body language kita bisa mendengar intonasinya dengan jelas, perasaannya kita bisa tangkap. Ya, tapi kita kadang-kadang melupakan teman yang di depan kita itu yang sudah berjuang waktu meninggalkan HP-nya, sosial medianya, tapi kita cuekin. Ya, itu sesuatu yang bikin kualitas kita menurun dalam pergaulan. Atau dengan adanya HP justru membuat kita semakin malas. Banyak aplikasi sekarang di handphone, paling gampang aja, di handphone ada kalkulator. Walaupun kalkulatornya standar. Tapi dengan terus menggunakan kalkulator, kita tidak melatih kemampuan kita, akal yang Tuhan berikan. Dengan kemudahan typo atau automatic typing, jadi ketika kita seperti kalian kalau di aplikasi sosial media, ketika ngetik sudah tahu nih, dia sudah memprediksi kata berikutnya apa nih. Gitu. Nah, itu
bisa menjadi suatu kelebihan, tapi juga bisa membuat kita menjadi malas. Sudah otomatis tinggal tekan, nggak perlu ngetik lagi. Ya, teknologi dan ilmu kalau kita gunakan bersama-sama, itu akan membuat kita jauh lebih berkembang dari zaman saya ataupun yang sebelum saya. Ya, kalau saya berbagi sedikit, anak saya yang baru TK saja sekarang harus pegang gadget. Harus. Padahal dari awal sebelum pandemi saya berkomitmen untuk membatasi. Tapi apa daya, pandemi membuat saya untuk berpindah dari aturan yang saya buat. Saya harus beradaptasi. 4 tahun sudah pakai gadget. Tapi saya harus berikan juga pemahaman. Gadget itu pada dasarnya lebih banyak kebaikannya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman merenungkan. Apa sih kebaikan yang teknologi berikan untuk saya? Apa sih kelebihannya? Kalau kalian cuma hanya sebatas sosial media ataupun games ataupun messenger, saya harus katakan dunia kalian terlalu sempit. Sungguh sempit kalau kalian hanya tahu sebatas itu. Tapi kalau kita menggunakan ilmu yang kita dapat dengan menggunakan gadget, kalian bisa dapat ilmu yang lebih baik. Rasa ingin tahu kalian akan cepat didapat dengan browsing. Apalagi sekarang dengan teknologi 4G, harga untuk paket data itu sudah murah. Harus diakui murah. Apalagi nanti tahun 2021 ini kita sudah mulai memasuki teknologi 5G. Sudah mulai. Nanti tahun 2022, tahun depan sudah full 5G. Kita khususnya yang di Jabodetabek, benar-benar nikmat. Internet cepat, koneksi lebih baik, nggak ada lagi buffering kalau nonton YouTube, nggak ada lagi lag di game online. Bahkan menurut berita yang saya baca, dengan teknologi 5G tahun depan kalian masih proses belajar, kurang lebih begitu. Tapi kalau tahun depan diadaptasi teknologi 5G, contoh paling gampang yang untuk baik dengan ilmu pengetahuan. Dokter dengan mempunyai teknologi kedokteran 5G, misalnya spesialis bedah, dia bisa saja melakukan tindakan operasi dari tempat lain. Itu kelebihannya 5G. Tahun depan kita akan nikmati bersama-sama. Jadi misalnya dokter yang saya inginkan tuh misalnya ya di Surabaya. Terus kemudian saya sakit nih misalnya mata. Saya mau operasi mata. Ya, dokter di Surabaya dia punya alatnya. Alatnya itu terhubung sama alat yang di Jakarta, tempat saya mau dioperasi mata, dengan koneksi internet 5G. Kemudian dia tinggal gerakkan saja dengan alat yang dia pegang itu, alat bedah mata itu, alat kedokteran, teknologi kedokteran. Apa yang kita rasakan? Teknologi semakin murah, biaya pun semakin murah, biaya kesehatan. Karena dokternya nggak perlu datang lagi ke Jakarta, nginap, terus makan, minum, dari bandara ke rumah sakit,
nggak ada lagi biaya uang yang dia keluarkan untuk itu. Dia hanya perlu dari rumahnya di Surabaya datang ke rumah sakit di Surabaya, kemudian dioperasi pasien yang di Jakarta. Sebegitu mudahnya. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, mari saya mau ajak kita semua refleksi. Kebetulan saya pakai Android. Kalau aplikasi iPhone saya belum tahu menunya. Saya belum pernah pakai iPhone atau produk Apple. Jadi untuk yang Apple ya kira-kira nanti bisa mengerti maksud saya. Nah, kalau yang pakai Android, silahkan buka HP kalian. Kemudian pilih menu setting. Nah, dalam menu setting kalau di saya Androidnya versi 9. Jadi bagian atasnya ada search engine untuk menu setting. Nah, coba kalian cari data usage. Ketik data usage, kemudian pilih, kemudian kalian lihat. Kalian lihat aplikasi apa sih yang kalian sering pakai? Misalnya, kalau kayak saya, kalau saya setelah buka aplikasi di menu setting, cari data usage, di sini saya paling sering menggunakan browser Google Chrome, karena saya memang suka membaca, khususnya berita. Ya. Terus kalau kalian sudah temukan, lihat yang paling banyak memakan memori. Ini paling atasnya saya browser. Kalau teman-teman remaja silakan lihat sendiri di HP. Aplikasi apa sih yang sering kalian buka? Kalau sudah lihat, coba renungkan. Aplikasi yang kalian buka itu lebih banyak manfaatnya untuk kalian, untuk ilmu pengetahuan, lebih banyak manfaatnya untuk pergaulan kalian, atau lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak lebih banyak yang tidak bermanfaat. Semua aplikasi itu diciptakan untuk tujuan baik. Kalau kalian merasa aplikasi yang kalian sering buka itu lebih banyak yang tidak bermanfaat, mari kita ubah. Bagaimana sih ini supaya bermanfaat? Pikirkan apa yang baik dari aplikasi tersebut. Apapun aplikasinya. Apapun. Selama masih dalam batas-batas kewajaran aplikasi itu. Kalau kalian bisa merenungkan dan menggunakan teknologi serta ilmu yang kalian dapat di sekolah selama masa pandemi ini, kalian gunakan dengan baik, kalian sudah bisa merasakan manfaatnya ketika satu semester yang telah berlalu, dari Juli sampai dengan Desember. Mari kita terus memperbaiki diri, kita tingkatkan ilmu kita terus merasa ingin tahu, terus merasa ingin mempelajari sesuatu yang baru, terus ingin meningkatkan kemampuan diri. Dan teknologi mendukung keinginan tahu kita. Maka saya yakin ketika kita melewati pandemi ini dan berlalu, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang telah menyediakan ilmu dan teknologi, maka kita pasti dimampukan untuk melewati pandemi ini, khususnya untuk semester baru yang akan kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman remaja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau menyediakan semua yang kami butuhkan dalam masa pendidikan kami khususnya. Teknologi, internet 4G, koneksi yang baik, gadget yang harga gadget yang murah, dan mendukung kami dalam proses belajar mengajar. Kami bisa melakukan tatap muka secara daring, kami bisa menerima materi pembelajaran secara daring, bahkan kami juga bisa melakukan aktivitas permainan game online secara daring dan bisa bersama-sama berkomunikasi di berlainan tempat. Bahkan kami bisa menggunakan sosial media, messenger, bukan hanya dalam lingkup terbatas di Bintaro atau sekitarnya, tapi kami bahkan bisa berkomunikasi dengan murah sampai seluruh dunia kami bisa cakup. Itu karena Tuhan yang menyediakan. Kami dipermudah dalam hidup kami selama menjalani masa pandemi. Ajarkan kami untuk mengucap syukur untuk setiap ilmu dan teknologi yang Tuhan berikan. Ada maksud dan rancangan Tuhan yang baik dalam masa kami menjalani pendidikan di masa pandemi. Dan kami akan bisa melihatnya karena Tuhan yang menyertai kami, sehingga hasil yang telah kami dapat sebelumnya di semester ganjil dengan baik, maka kami yakin dimampukan untuk menjalani semester yang baru saat ini yang akan kami mulai minggu depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.